Yo gengs, dua produk kemasan ini akan saya jadikan snack. Penasaran? Langsung saja. Pertama-tama kita siapkan produk mie instan. Untuk merek, flavor dan lain-lain kalian bisa pilih sendiri. Ya, kali ini saya akan pakai mie goreng pedas. Kita pisahkan antara mie dan bumbunya. Ya, di sini saya menggunakan dua mie instan. Saya membuat agak banyak. Ada tamu yang lagi datang. Setelah itu, kita rebus minyak terlebih dahulu. Jangan lupa ditambahkan garam. Kita rebus sampai matang. Nah, setelah sudah matang, kita diamkan dulu ya selama 1 menit aja. Lalu ditiriskan, disiram dengan air supaya proses memasaknya itu berhenti. Lalu kita sisihkan ke dalam bowl. Selanjutnya saya potong minyak dengan gunting. Jangan terlalu kecil ya, potong sekedarnya aja supaya tidak terlalu menyatu. Lalu kita siapkan wortel. Nah, saya tidak akan motong capek-capek dengan pisau, cukup dengan parutan keju. Lebih efisien men. Kita parut seperti ini. Kita menggunakan satu wortel ya, yang kecil. Lalu diiris tipis-tipis bawang pre-nya. Nah, lalu saya juga menggunakan dua sosis yang bisa kalian temui di pasaran, entah di toko atau supermarket. Ini harganya cukup murah ya, cuman 1.000. Kalian tahu pasti sosis apa ini. Lalu saya tambahkan 2 telur. Dan juga bumbu-bumbu dari mie-nya. Nah, karena mie goreng, kan mie goreng tuh ada kecapnya tuh. Saya nggak mau pakai kecapnya, nanti terlalu manis. Karena saya kan udah manis. Hihi. Kita campur semuanya. Tambahkan garam, oyster sauce, lalu sedikit minyak wijen, dan raja rasa cukupnya. Dan jangan lupa ketumbar bubuk. Lalu kita aduk-aduk merata. Kita aduk-aduk seperti ini, dan saya tambahkan beberapa sisa keju mozzarella yang ada di freezer. Biar ada cheese-nya gitu. Kita potong kecil-kecil aja, jangan terlalu kecil banget. Potong cangkil lah. Lalu diaduk merata lagi sekali. Nah, setelah itu kita siapkan loyang yang berbentuk kotak. Ya. Nah, untuk olesannya seharusnya memakai margarin, tetapi karena tidak ada, saya pakai minyak aja. Males beli keluar, pakai yang ada. Tuang semua adonan ke dalam loyang dan dirapikan di atas-atasnya ya. Jangan sampai ada gelembung-gelembung. Jadi biar rapi nanti hasilnya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam proses pengukusan. Ya, kita kukus ini selama 15 menit saja ya. 15 menit ingat. Dan ini dia hasilnya. Hati-hati panas. Nah, ini lihat. Nah, setelah itu kita potong sisi-sisinya yang masih merekat pada loyang.
agar memudahkan untuk melepaskan adonannya dari loyang nih nantinya. Ya, ini agak sedikit nempel-nempel dikarenakan ada unsur cheese mozzarellanya ya, jadi agak susah. Jadi mesti agak tricky sih ngelepasnya. Setelah itu kita simpan di kulkas kesayangan Anda. Nah, selanjutnya kita akan haluskan cheeky balls yang flavornya itu cheese tentunya. Kita haluskan seperti ini. Setelah itu kita sisakan sedikit atau disisihkan sedikit untuk tepung basah nanti, karena saya mau setiap elemen itu ada unsur cheese-nya. Nah, sisa cheese ballnya kita haluskan lagi sekali untuk campuran di tepung rotinya. Ya, kita haluskan seperti ini. Nah, untuk memudah pekerjaan saya campur saja langsung di mesinnya untuk tepung rotinya, tapi tidak dihaluskan ya, hanya sekedar mencampur. Nanti salah itu, menyalahi aturan hukum tepung roti. Setelah ini selesai, kita ke langkah selanjutnya. Untuk campuran tepung basah, kita tambahkan 50 gram cheeky cheese yang sudah dihaluskan tadi, dan 2 sendok makan tepung terigu, ditambahkan 2 sendok makan tepung beras, lalu di dry mix dulu tuh. Selanjutnya baru ditambahkan air es sedikit demi sedikit, jangan sekalian, karena supaya kita dapat nih konsistensi yang kita inginkan seperti apa. Jadi ditambahkannya sedikit demi sedikit, lalu diaduk merata, jangan sampai ada yang menggumpal, ingat. Nah, kurang lebih seperti ini teksturnya ya. Ini yang kita cari. 2 bahan lapisan udah jadi. Sekarang kita ngecek noodle-nya. Ya, sudah set ternyata. Sekarang kita potong ya. Kita porsikan masing-masing sesuai dengan selera kalian mau seberapa besar. Jadi di sini saya kurang lebih berapa ini ya, sekitar 8 bagian saya potong ini, 8 ke 9. Sekarang kita lapisi dengan 2 bahan tadi. Pertama masuk ke tepung basah. Ya, dilapisi secara merata, lalu di tepung kering yang terakhir. Jika tepung keringnya sudah merata, disisihkan dan dilakukan berulang-ulang sampai bahan habis. Karena prosesnya agak panjang, kita singkat saja videonya. Ya, setelah semua sudah terberedit, kita lanjut ke proses menggoreng. Kita goreng dengan api kecil ya, jangan sampai gosong. Ini rentan banget gosong, jadinya kita harus memakai api yang kecil. Oke. Lalu kita sajikan. Nih, sekarang tes crispy-nya. Ih, kencang. Setelah semua sudah digoreng, ini dia hasilnya. Iya, saya sajikan ini dengan pickle yang sudah saya buat di video sebelumnya. Sekarang saatnya mencoba. Mau coba di rumah, kalian coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. See you at the next video. Bye bye.